Akhirnya One Piece Chapter 1124 dirilis juga oleh para leaker. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece Chapter 1124 mendapatkan judul Best Friend, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti sahabat terbaik. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano. Yamato diperlihatkan menyelamatkan seorang wanita yang hampir diculik. Kita melihat siluet penculik yang melarikan diri, tetapi sangat sulit untuk mengenali siapa penculiknya hanya dengan gambar di cover ini. One Piece Chapter 1124 dimulai dengan memperlihatkan Morgan, Wapol, dan Vivi di markas besar surat kabar ekonomi dunia. Morgan dengan bersemangat menyiapkan berita utama berikutnya untuk menyebarkan ketakutan di seluruh dunia. Law versus Blackbeard, Kid versus Red Hair, dan topi jerami membunuh Vegapunk, ucap Morgan. Vivi kemudian berkomentar, "Kau pembohong, tidak ada orang pintar di dunia ini yang akan percaya pada beritamu." Vivi diperlihatkan ingin menghajar Morgan, sementara Wapol mencoba menenangkannya. Morgan frustrasi karena Vivi tidak takut pada ancamannya. Morgan kemudian berkata, "Aku benar-benar tidak peduli jika dunia ini tenggelam karena rumahku ada di langit. Mungkin ini akan menjadi eraku sekarang." Kuahahaha. Dan kemudian kembali ke Pulau Egghead. Kita melihat bahwa Sentomaru meninggalkan Pulau Egghead dengan perahu kecil sambil menangis. Fleet Admiral A. Suzuki mencoba menghubungi marinir di Egghead, tetapi semuanya masih dalam keadaan tumbang dan tidak ada jawaban sama sekali. Sampai pada akhirnya Kizaru bangun dan mengangkat telepon tersebut. Tidak jelas apakah Kizaru juga tumbang sebelum panggilan Akainu, tetapi dia adalah satu-satunya marinir yang sadar saat itu. Kizaru berkata, "Aku akan memerintahkan marinir muda untuk melaporkan semuanya kepadamu begitu semua orang sadar." Akainu bertanya tentang keselamatan Saint Saturn dan pembangkit energi di Pulau Egghead. Kemudian dia mengatakan bahwa Kizaru melakukan pekerjaan yang buruk. Mendengar cacian dari si buah Akainu, Kizaru menjawab pertanyaan Akainu dengan serius. "Sakazuki, apakah kau pernah membunuh sahabat terbaikmu?" "Aku bersikap lembut." "Sakazuki?" teriak Kizaru. Si buah Akainu hanya terdiam mendengar perkataan dari Kizaru. Sementara Kizaru mengatakan itu, kita melihat kilas balik mini tentang persahabatan Kizaru dan Vegapunk, seperti hari mereka pertama kali bertemu atau ketika Vegapunk mulai membangun Egghead. Kemudian Kizaru berteriak sambil menangis, "Jika kau punya waktu untuk meragukan kemampuanku, maka datang dan periksa sendiri. Kau brengsek." Akainu terkejut mendengar nada bicara Kizaru. "Maafkan aku bro," ucap si Suzuki yang mencoba untuk mencairkan suasana. "Diam, sudah terlambat untuk itu," teriak Kizaru. Dan kemudian beralih ke kapal Elbaf. Kita melihat kru topi jerami hanya minum sedikit. Kemudian mereka membatalkan pesta karena tidak ada yang berminat untuk melakukannya akibat kematian dari Dr. Vegapunk. Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper merawat Lilith di sofa raksasa. Mereka terlihat seperti semut di sofa tersebut. Tiba-tiba Lilith terbangun. "Dia sudah bangun, aku sangat senang," ucap Chopper. "Apakah kau baik-baik saja, Lilith?" tanya Nami. "Lilith, cuan!" teriak Sanji. Lilith melihat sekeliling dengan terkejut sambil menyentuh earpiece miliknya. Usopp memberitahunya bahwa mereka berada di kapal raksasa Elbaf. Itulah sebabnya semuanya sangat besar. Kemudian mereka menjelaskan kepada Lilith apa yang terjadi di Egghead. Usopp berkata, "Sulit untuk memberitahumu, tapi kau adalah satu-satunya Vegapunk yang berhasil kami selamatkan. Kami minta maaf." Atlas memukul kepalamu, tambah Nami. Lilith kemudian merespon, "Tidak apa-apa, aku mengerti sekarang. Aku baru saja diberitahu semuanya." "Diberitahu? Oleh siapa?" tanya Sanji. Lilith mulai bertingkah aneh. Pertama, dia mulai menangis seperti anak kecil. "Biarkan aku menangis sebentar." Wah! Usopp bingung dan berkata, "Aku penasaran bagian mana dari dirimu yang seharusnya jahat." "Sekarang aku lapar," ucap Lilith. Usopp bereaksi dengan berkata, "Itu cepat sekali."
Mereka memberitahu Lilith bahwa dia bisa makan makanan yang sudah disiapkan oleh para raksasa untuk mereka di atas meja. Sanji bertanya-tanya apakah Lilith tiba-tiba lapar karena tidak ada lagi koneksi dengan York. Brook mengatakan bahwa suasana di meja raksasa agak suram. Kemudian kita melihat Luffy yang depresi. Dia makan sebuah anggur raksasa dengan wajah yang sangat sedih. Luffy berkata, "Sial, aku berjanji. Aku bilang aku akan menyelamatkan pria apel itu. Tapi aku tidak bisa, meskipun aku seorang Yonko." Chopper lalu menjelaskan pada Lilith, Luffy juga dalam keadaan serius. Dia benar-benar kena mental sekarang. Jadi, dia hanya makan 5 tandan anggur saja. Lilith lalu berteriak, "Aku pikir itu sudah cukup. Aku sudah menangis sebelumnya untuk kematian semua orang. Tapi itu hanya kematian dalam pengertian kalian. Singkatnya, kita semua masih hidup. Kita hanya mati menurut definisi kalian." Apakah mereka menjadi hantu? Tanya Chopper. Lilith kemudian berkata untuk Luffy, "Yang ingin aku katakan adalah kau sudah memenuhi janji kita. Jadi tidak perlu bersedih, Luffy." Setelah kata-kata Lilith, Luffy kembali ceria. Kemudian dia keluar ke dek dan melompat ke atas para raksasa. Oimo bertanya, "Mugiwara, apakah kau baik-baik saja sekarang?" Luffy pun berteriak, "Para raksasa, terima kasih banyak telah datang membantu kami." "Tidak masalah, mau pesta?" tanya para raksasa. Luffy pun berteriak, "Bawakan makanannya dan juga tuak cap tikusnya. Aku berharap kau akan memintanya. Makanlah sampai kenyang," ucap sang koki raksasa. Brogy tertawa melihat kelakuan Luffy. Usopp kemudian memberitahu Zoro yang berada di Sanigo bahwa Luffy sudah kembali normal. Setelahnya semua kru topi jerami dan Lilith bergabung dalam pesta. Di sisi lain Robin memeluk Chopper seperti boneka mainan. "Jika kita pergi ke Elbaf, Saul akan," ucap Robin. "Aku senang melihatmu bahagia, Robin," ucap Chopper. Para raksasa mengatakan kepada Luffy sesuatu yang Vegapunk katakan dalam film panasnya. Vegapunk mengatakan bahwa dunia akan digerakkan oleh orang yang menemukan One Piece. "Menurutmu, siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut?" Luffy langsung berkata, "Hei, kenapa menurut kalian aku bahkan menjadi bajak laut?" Di halaman ganda terakhir yang epik dari chapter kali ini, kita dapat melihat bajak laut topi jerami, Lilith, dan bajak laut raksasa merayakan dan bersulang bersama-sama. Sementara Luffy menjawab pertanyaan dari para raksasa. "Bahkan jika kalian semua mencoba menghentikanku, sudah jelas bahwa akulah yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Pesan dari narator, dan kapal berlayar menuju arah timur laut, menuju tanah raksasa yang telah lama dinanti. Di panel terakhir chapter ini, kita beralih ke tanah para pejuang, Elbaf. Di sana kita dapat melihat siluet seseorang yang sedang minum di tepi pantai Elbaf. Orang misterius itu berkata, "Datanglah." Pesan editor, seseorang sedang menunggu mereka di pulau raksasa. Siapakah kira-kira sosok siluet itu? Scoop Gaban, Shiki, raksasa bangsawan Elbaf, atau pria dengan luka bakar? Beri pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Itulah video rangkuman untuk One Piece chapter 1124. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.